Halo ibu-ibu yang terkasih, hari ini kita akan melakukan acara memasak bersama dengan Filia Women Fellowship. Hari ini kita akan memasak satu menu yang cukup terkenal dan disukai banyak orang, yaitu crispy pork atau alias siobak. Kita semua tentu senang dengan makan ini. Makanan ini terkenal dengan kulitnya yang crispy dan dagingnya yang juicy. Hari ini kita akan mencoba membuatnya dengan bahan-bahan sederhana yang kita punya di rumah. Baiklah, hari ini kita melihat sudah tersedia daging samcam yang ini sekitar 1 kilo. Kalau ibu-ibu memilih daging samcam, ibu-ibu bisa memilih daging samcam yang lapisannya bagus ya. Ada bagian kulit, lemak, dan bagian daging. Bumbu-bumbu yang kita perlukan yaitu 1 bongkol bawang putih, 1 ruas jahe. Di sini ada 1 sendok makan arak masak atau angciu. Kemudian ada 2 sendok teh minyak wijen, 1 sendok teh saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh bubuk kaldu, setengah sendok teh bubuk lada atau merica, 1 sendok teh bubuk ngoyong atau 5 rempah. Bubuk ngoyong ini sangat penting untuk menambah aroma cita rasa dari siobak, sehingga siobak ini babinya akan lebih wangi, lebih gurih, lebih enak dimakan. Nah, ibu-ibu, ini proses yang kita tunggu-tunggu. Kita akan segera membersihkan kulitnya. Nah, kulit ini biasanya kan ada bulu-bulunya. Nah, kalau ibu-ibu punya banyak waktu, boleh dicabuti satu-satu ya bulunya. Tapi kalau kita sudah keburu, kita butuh cepat-cepat. Nah, ini kita tinggal kerok-kerok saja. Ya, ini dikerok-kerok supaya bagian kotor-kotornya bisa hilang. Nah, ini penting ya, karena kadang-kadang kan kita menemukan kulit yang ada bagian kulit kulit matinya yang kotor. Nah, ini kita bersihkan seperti ini. Setelah kita bersihkan bagian kulitnya tadi, sekarang kita akan mencuci bersih bagian yang sudah kita kerok-kerok tadi, supaya bulu-bulu halus yang masih menempel terbuang semuanya. Dan setelah kita cuci, kita akan siapkan panci, lalu kita akan taruh bagian kulit ini menghadap ke bawah. Lalu kita tambahkan air sampai semua dagingnya terendam. Ibu-ibu, setelah kita rendam dagingnya dengan air, sudah kita isi air, sekarang kita siapkan bawang putih dan jahe. Kita akan geprek, lalu kita akan ikutkan sebagai bumbu untuk merebus. Setelah kita masukkan bawang putih dan jahe yang sudah kita geprek ke dalam panci, kita akan merebus samcamnya ini selama 10 menit. Sambil kita menunggu dagingnya direbus, sekarang kita akan mencampur jadi satu semua bumbu-bumbunya. Yang pertama, kita akan masukkan garamnya. Kemudian bubuk kaldu, kita bisa pakai bubuk kaldu atau bubuk kaldu jamur atau yang merek lainnya. Ini bubuk merica. Kita masukkan 1 sendok teh bubuk ngoyong. Setelah kita masukkan bubuk ngoyongnya itu, aromanya sangat wangi. Sekarang kita tambahkan bahan cairnya. Ini adalah arak masak, bisa juga angciu, bisa juga shaoxing wine, tergantung ibu-ibu punya apa. Kalau misalnya tidak punya arak,
tidak apa-apa, bisa di skip. Dan ini juga adalah minyak wijen sebanyak 2 sendok teh. Minyak wijen bergabung dengan bubuk ngohyong itu menambah kuat aromanya. Kemudian kita bisa tambahkan, ini adalah saus tiram. Ini adalah kecap asin, boleh merek apa saja. Setelah semua bumbu kita jadikan satu, kita akan aduk semua bumbu ini supaya tidak menggumpal. Setelah 10 menit, kita matikan kompor, lalu kita akan pindahkan babi yang di dalam sini, kita keluarkan supaya dingin. Setelah kita keluarkan dari panci, ini masih posisinya sangat panas, jadi kita harus diamkan dulu, atau kalau mau lebih cepat bisa pancurkan air yang mengalir supaya ini cepat dingin. Nah, ini kondisinya basah, jadi kita perlu untuk supaya agak kering, kita lap pakai tisu dapur. Setelah kita keringkan, sekarang kita akan sayat-sayat bagian daging ya, bukan bagian kulit. Bagian daging akan kita sayat memanjang. Perhatikan pada saat menyayatnya, jangan sampai terkena bagian kulit ya. Jadi kita sayat tapi tidak sampai putus. Tujuannya ini disayat supaya bumbu bisa menyerap sempurna. Nah, kita ini sudah sayat, perhatikan ini tidak sampai melebihi kulitnya, jadi kita tidak sampai kena kulitnya. Setelah kita sayat-sayat, kita masukkan bumbu di setiap sela-selanya ini. Semua dagingnya kita ratain dengan olesan bumbu. Wangi sekali nih. Oke ibu-ibu, kita sudah menyayat dagingnya, membumbuinya. Sekarang kita akan balik. Kita balik posisinya, daging di bawah, kulit di atas. Nah, bagian kulit ini masih sangat basah, kita akan lap agar kering. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi harus direbus 10 menit? Bukankah juga bisa langsung? Kalau kita langsung tanpa direbus dulu, kulitnya agak keras dan sulit untuk ditusuk-tusuk. Nah, sekarang ini karena sudah direbus 10 menit, kulitnya lebih empuk dan kita bisa menusuk-nusuknya. Kemudian fungsinya juga kenapa harus direbus 10 menit, untuk mengeluarkan lemak-lemak kotor yang ada pada samcamnya ini. Nah, setelah direbus itu juga membuat selain kulit lebih empuk untuk ditusuk, juga untuk mengeluarkan lemak-lemak kotor, dan juga karena ada bawang putih dan jahe itu menghilangkan aroma amis pada daging. Nah, sekarang setelah semuanya kering ini, kulitnya kita akan tusuk-tusuk dengan garpu. Kalau ibu-ibu tidak punya alat khusus untuk menusuk daging, bisa pakai garpu saja.
Baik, sekarang kita akan proses kulitnya. Kita harus tusuk semuanya sampai merata. Jadi benar-benar semua bagian tidak terlewatkan ya. Kalau ibu-ibu lagi emosi, ini pas untuk melampiaskan emosi. Gitu ya. Semua ditusuk-tusuk sudah sampai rata. Semua tertusuk, baru kita berhenti. Ya, setelah selesai kita tusuk-tusuk tadi, karena ada keluar lemak-lemaknya, ada air-airnya sedikit, kita keringkan lagi. Sekarang ini dia bumbu rahasianya ya, ada trik yang membuat dia bisa crispy, yaitu kita perlu menggunakan cuka. Tadi di depan tidak disebutkan karena ini rahasia, jangan beritahu ya. Ini cukup untuk kita aja yang tahu. Kita perlu oleskan cuka pada seluruh kulitnya. Ini cukup 1 sendok makan. Kita oleskan merata ke semua bagian kulit yang sudah kita tusuk-tusuk tadi. Setelah kita oles dengan cuka, sekarang kita akan taburkan garam. Garam ini fungsinya untuk mengikat air sehingga bagian kulit nanti pada waktu didiamkan akan benar-benar kering. Kalau kulitnya benar-benar kering, pada waktu kita panggang nanti akan menjadi crispy. Tidak usah takut keasinan, karena ini pada waktu kita mau panggang nanti kita akan buang bagian garamnya ini. Oleskan merata, taburkan merata semua bagian kulit. Sekarang kita akan preparing untuk bisa dimasukkan ke kulkas. Kita perlu aluminium foil untuk membungkus bagian daging, namun biarkan bagian kulit tetap terbuka. Fungsinya apa? Harus dibungkus dengan aluminium foil ini supaya bagian daging ini tidak menjadi kering dan tetap juicy pada waktu kita panggang. Sedangkan bagian kulit kenapa harus tetap terbuka, tidak ditutup apa-apa, supaya bagian kulit ini benar-benar menjadi kering dan pada waktu dia dipanggang dia akan mengembang dan bisa menjadi crispy. Sekarang semua sudah siap. Ini kita akan masukkan ke dalam kulkas, biarkan selama 1 malam di dalam kulkas. Jadi besok baru kita akan proses dengan kita panggang. Sekarang biarkan dia istirahat dan biarkan kulitnya menjadi kering. Let's go. Oke ibu-ibu, setelah kita simpan 1 malam dalam kulkas, sekarang kita akan memprosesnya untuk dipanggang. Pertama-tama kita harus bersihkan garam yang ada di permukaan ini supaya tidak terlalu asin nanti pada waktu kita makan. Sekarang kita akan oles dengan baking powder yang kita tambahkan cuka sedikit untuk diaktifkan. Sekarang sudah siap, kita akan masukkan ke dalam oven yang dipanaskan dengan suhu 150 derajat. Pakai rak yang bawah dengan api bawah. Setelah 20 menit kita pindahkan ke rak atas. Kita nyalakan api atas, lalu biarkan api yang di bawah tetap menyala. Tada! Setelah 1 jam 20 menit di oven, sekarang sudah selesai, sudah jadi. Kita tinggal nikmati.
kaldunya. Ini kalau dibuat taruh di sambelnya atau taruh sausnya, enak sekali ini. Sekarang kita akan memotong siobak. Ini bagian yang paling menyenangkan karena kita dengar bunyi kres-kres-kresnya. Ya, istimewa sekali ini. Mari kita coba. Kulitnya crispy sekali. Asinnya pas. Dagingnya masih juicy, rasa gurih, manis dari dagingnya, masuk dalam mulut lumer sekali, enak sekali. Demikian acara tutorial memasak kita hari ini. Gimana ibu-ibu? Rasanya enak, rasanya mudah untuk mempraktekannya. Selamat mencoba ya, semangat!